Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, pada semangat ya hari ini ya. Iya Pak, semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Iya Pak. Silakan Dimas, ketua kelasnya menyiapkan. Ya, bina naftatil liqa'an biqira'ati doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas. Semoga kita mendapatkan keberkahan pada pembelajaran pada hari ini. Amin. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Siapa yang hadir dan tidak hadir. Dimas, Hadir Pak. Dimas hadir. Asegap, Asegap izin Pak, sakit. Asegap izin. Iya, sakit. Yang lain hadir ya. Hadir semua Pak. Jadi cuma Asegap yang tidak hadir. Baik, sebelum Bapak mulai, di sini Bapak mau minta tolong pada salah satu dari kalian ya untuk menampilkan PPT. Jadi Bapak akan menjelaskan materi hari ini yang udah Bapak susun di dalam PPT. Ya, Pak. Siapa yang mau? Saya Pak. Dimas ya. Nanti Dimas tampilkan ya. Ya Pak. Silakan Dimas, langsung ditampilkan saja. Jadi hari ini kan mata pelajarannya itu Al-Quran, Hadis. Al-Quran hadis. Selanjutnya nih, hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat silah. Nah, sebelumnya udah tahu belum apa mat silah? Belum Pak. Belum ya. Kalau mat, apa artinya mat? Kalau mat itu panjang. Ya, mat itu artinya panjang. Jadi hukum mat itu adalah salah satu hukum dari tajwid ya. Iya. Dari hukum tajwid. Jadi penting sekali kita belajar tentang mat ini, karena mat ini salah satu metode kita dalam untuk belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya, nah, jadi mat silah, mat tadi kan artinya panjang, sedangkan silah artinya itu hubungan. Jadi hubungan. Jadi secara istilah, apabila terdapat hak domir berharokat domah maupun kasroh dan mat silah terdiri atas mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Jadi di sini secara istilah kan apabila terdapat hak domir. Hak domir itu kayak mana Dimas? Itu Pak. Yang bulat Domir. kan? Bulat berharokat Doma. domah maupun kasroh. Jadi di sini hanya domah dan kasroh di dalam mat silah. Dan jadi mat silah juga dibagi menjadi dua. Jadi mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Jadi kita akan bahas yang pertama yaitu mat silah qasirah. Jadi secara bahasa qasirah artinya pendek. Jadi qasirah artinya pendek. Jadi mat silah qasirah itu mat yang pendek ya. Ya. Adapun mat silah qasirah itu memiliki 3 syarat. Nah, yaitu yang pertama, coba baca Dimas. Sebelum hak domir ada huruf yang berharokat bukan sukun. Contoh huruf bersukun sebelum hak domir min hu. Nah, jadi ini syaratnya ya. Jadi kalau dia mau dibilang mat silah qasirah, sebelum hak domir ada yang berharokat. Jadi harus ada yang berharokat, bukan sukun. Jadi contohnya kalau sebelumnya sukun menjadi minhu, jadi tidak termasuk dalam mat silah qasirah. Yang kedua, dibaca lagi Mas. Hak domir tidak dibaca bersambung dengan lafaz berikutnya atau tidak dihidupkan. Ya. Jadi kan syaratnya yang pertama sebelum hak domir ada huruf berharokat. Nah di sini kan sebelum hak domir ada
berharokat. Nah, la ya kan huruf lam. Cuman depannya itu dia tidak bersambung, lahul mulku. Jadi walaupun sebelumnya berharokat tetapi disambung hul lahul hul. Jadi dia tidak termasuk dalam mad silah qasirah karena dia bersambung dengan huruf berikutnya. Paham ya? Iya, Pak. Yang ketiga coba nih Mas. Hak domir tidak bertemu hamzah atau alif. Bila bertemu, ia tidak dihukumi mad silah qasirah tapi mad silah tawilah. Nah, ya benar. Jadi syarat yang ketiga dari mad silah qasirah ini tidak bertemu dengan hamzah atau alif. Contohnya kan lahu azwaja. Nah, di sini kita tidak hukumi dengan mad silah qasirah, tetapi kita hukumi mad silah tawilah. Nanti kita bahas ya. Nah, kita bahas tentang mad silah tawilah. Jadi dari dalam mad silah qasirah ini memiliki 3 syarat ya. Yang pertama kan sebelum hak dhamir itu tidak boleh ada Huruf yang sukun. Ya, harus ada yang berharokat dan sebelumnya tidak boleh sukun. Yang kedua tidak boleh disambung kan, lahul itu tidak termasuk mad silah qasirah. Dan yang ketiga itu setelah hak dhamir ada huruf hamzah atau alif. Jadi tidak disebut dengan mad silah qasirah. Adapun cara membaca mad silah qasirah ialah dipanjangkan dua harokat. Contohnya Bapak contohkan dulu ya. Di dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 6 potongannya yaitu lirabbihi lakanud. Nah, di sini Bapak bertanya nih kepada Dimas, mana coba mad silah qasirahnya? Rabbihi. Nah, hak asalnya, Pak. Ya, lirabbihi-nya. Jadi di sini sebelumnya tidak ada nun sukun, setelahnya tidak ada disambung dan tidak ada huruf hamzah. Jadi itu contoh dari mad silah qasirah lirabbihi lakanud. 2 harokat ya. Yang kedua tolong contohnya dibacakan gitu. Innahu laqaulun. Innahu laqaulun. Nah, jadi di sini innahu 2 harokat ya. Iya. Paham ya dengan mad silah qasirah? Kalau kita paham lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mad silah tawilah. Jadi secara bahasa tawilah artinya panjang. Tadi qasirah kan pendek, yang ini yang panjangnya. Adapun mad silah tawilah ini mensyaratkan adanya huruf hamzah atau alif setelah hak dhamir. Maka jika ada hamzah atau alif dihukumi mad silah tawilah. Jadi di sini kan syaratnya hanya 1. Kalau qasirah kan ada 3. Kalau ini hanya 1. Setelah hak dhamir harus ada huruf hamzah atau alif. Adapun cara membaca mad silah tawilah ialah dipanjangkan 5 harokat ya. Jadi contohnya Bapak kasih tahu dulu di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 88 bihi azwaja. Nah, di sini Bapak bertanya nih, mana mad silah tawilahnya? Bihi, Pak. Bihi. Kenapa kok bisa mad silah tawilah? Iya, Pak, karena setelah hak dhamir ada hamzah atau alif. Ya, benar, ada alif ya di situ ya. Jadi dipanjangkan 5 harokat. 5 harokat bihi azwaja. Nah, di sini hukumnya mad silah tawilah. Contoh yang kedua tolong bacakan Ibu. Wasaqahu ahad. Nah, dalam Quran surat Al-Fajr ayat 26 ini wasaqahu. Nah, hu-nya ini mad silah tawilah karena setelah hak dhamir yang berharokat domah ada hamzah atau alif ya, ada alif ya di situ. Yang ketiga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 indahu illah. Nah, di sini sama ya, ada huruf alif setelah hak dhamir. Hak dhamir berharokat domah. Paham ya tentang mad silah? Paham, Pak. Tawilah. Kan mad silah qasirah memiliki 3 syarat. Mad silah tawilah hanya 1 syarat. Ingat ya? Ingat, Pak. Lanjut.
Nah, di sini tentang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Apa ayat kursi ya? Iya, Pak. Hafal kan ayat kursi? Nah, jadi dibacanya dari Allahula, jangan dari sini. Iya, Pak. Kita baca ayat kursinya saja. Bapak baca terlebih dahulu, nanti kalian baca bareng-bareng ya. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatuhu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim. Maaf ya, salah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wa ma fil ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Tadi kita baca Ayat kursi. Nah, di sini Bapak ada kuis nih. Ya, Pak. Di dalam ayat kursi tersebut yang telah kita baca tadi, ada berapakah matsilah di dalamnya? Coba yang tahu. Banyak, Pak. Banyak ya? Ada berapa? Banyak benar, Pak. Kalau ada yang tahu, Bapak kasih hadiah nih, spesial. Saya, Pak. Kira-kira ada berapa nih, Mas? Sebelum Bapak bahas nih. Allah la ilaha illa ada 3. Banyak, Pak. Banyak? Jadi belum tahu nih. Banyak benar, Pak. Ya. Kalau belum tahu Bapak bahas, jadi nggak ada yang tahu ya? Ngitung dulu baru tahu, Pak. Mau ngitung dulu nggak nih? Langsung aja ya? Langsung aja, Pak. Nah, jadi nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang dapat hadiah spesial nih dari Bapak nih. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah 255 ini atau ayat kursi ada 6 hukum matsilah tawilah. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu yang la ta'khuduhu sinatu wala naum. La ta'khuduhu. Nah, matsilah apa, Dimas? Yang tadi. Qasiro. Nah, benar sekali. Matsilah qasiro. La ta'khuduhu. Dia panjangnya 2 harokat. kan. Itu yang pertama ya. Ya. Jadi ada satu nih. Ada satu. Allah itu bukan, Pak. Allah. Mana? Yang Allah kenapa dia tidak matsilah? Oh, iya, bukan, Pak, bukan. Bukan ya kan? Bukan. Kenapa? Bukan hak. Bukan hak domir ya? Ya. Bukan hak domir dia. Dia hak yang bersambung dengan ayat berikutnya. Yang kedua nih, lahu matsilah Qasiro. qasiro. Jadi ada 2. dua nih, udah ketahuan 2 nih. Yang ketiga yaitu yasfa'u indahu illa hu Tawilah. toh Tawilah. Jadi panjangnya Nah, 5. 5 harokat. Sudah berapa nih? 3. 3. Yang keempat yaitu bi'idnihi Ya. adomir berapat Asro. kasro matsilah toh
qasira. Di sini kita biasanya illa bi'idnih dipatikan ya. Diwakofkan biasanya. Padahal kalau kita disambung itu hukumnya mat silah qasira. Udah berapa? 4 ya. Bi'idnihi 4. Yang kelima, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa hi. Sudah tawilah, Pak. Nah, karena ada Alif di depannya setelah hak domir. domir berharokat kasrohi. Udah 5 ya? 5 ilmihi. Yang selanjutnya yang keenam, wala yauduhu masilah qasiro. Jadi semuanya total ada 6 di dalam ayat kursi. Yang 2-nya masilah tawilah, yang 4 qasiro. Jadi ada 6. Jadi nggak ada yang tahu ya? Baru tahu, Pak. Baru tahu ya. Jadi ada 6. Itu diingat-ingat ya. Jadi mungkin cukupkan ya tentang mat silah. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas mat badal. Iya, Pak. Jadi terima kasih untuk Dimas udah membantu Bapak ya dalam menampilkan PPT. Lanjut ke slide berikutnya ya. Bapak ada tugas. Sebelum tugas Bapak ngasih kesimpulan dulu ya. Jadi dalam kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang mat silah. Adapun dalam bahasa silah artinya hubungan ya. Dan secara istilah yaitu hak domir berharokat domah atau kasroh. Dan di sini mat silah dibagi menjadi 2 ya, mat silah qasirah yang panjangnya tadi 2 harokat dan memiliki 3 syarat ya. Iya, Memiliki 3 syarat. Dan mat silah tawilah yang panjangnya 5 harokat hanya memiliki 1 syarat yaitu sebelum hak domir yang berharokat domah atau kasroh ada huruf hamzah atau alif. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini Bapak ada tugas untuk kalian yaitu buatlah kelompok ya. Jadi ketua kelas Dimas nanti membagi satu kelompok berisi 5 siswa dan diskusikan bersama teman-temanmu serta mencari 10 contoh dalam Al-Quran tentang materi mat silah. Jadi tuliskan ya bersama teman-temanmu satu kelompok 5 orang. Jadi nanti Dimas ini dibagi kelompoknya. Siapa? Baik. Ngumpulnya kapan, Pak? Ngumpulnya nanti minggu depan Bapak cek sebelum kita bahas tentang mat badal ya. Besok kita pertemuan akan membahas tentang mat badal. Lanjut slide berikutnya. Jadi di sini Bapak kasih motivasi ya. Jangan takut tidak lancar, tapi takutlah tidak murojaah. Asalkan murojaah insya Allah lancar. Itu yang Bapak dapat dari Pak Kiai Bapak ya. Insya Allah kalian mengerti ya. Siapa? Paham. Alhamdulillah. Mungkin Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita cukupkan. Sebelum Bapak cukupkan yaitu Bapak meminta maaf jika ada kesalahan atau keliruan dalam menyampaikan materi atau menyampaikan materi. Bapak mohon maaf kepada kalian semua. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.